OK，好，都清楚了是吧？jelas ya semua ya。好，欢迎大家参加今天的回答问题节目呀。Welcome teman-teman ke program menjawab hari ini。大家都用餐了吧？因为现在是3点了，应该都用餐了啊。Harusnya sudah pada makan ya, karena udah jam 3. 好，大家都在哪儿呢？teman-teman pada di mana posisinya？sambil saya share screen ya. Oke, teman-teman, 我们将来回答星期五和星期天的问题ya. Kita akan menjawab pertanyaan dari hari Jumat dan hari Minggu ya. 好的，有的在公司，有的在家里是吧？Oke, ada yang di kantor, ada yang di rumah ya. Oke. OK，好，我看一下班长给我寄的问题啊。Coba ya, sebentar. Saya lihat dulu ya pertanyaan dari班长. Dari Ibu Fiona, 保证和保障. Oh, ini yang kemarin kita jelasin di kelas ya. Oke, berarti udah kejawab di kelas untuk kelas hari eh, Jumat apa Minggu ya? Jumat ya, Jumat. Ya, sudah saya jelaskan tentang 保证和保障, 对吗? Jadi 保证 sama 保障 yang kemarin di hari Jumat sudah saya jelasin. Mungkin saya nggak ngulang nanti hari Minggu kalau pas ke kosakata itu saya jelasin ulang ya, biar nanti dapatnya lebih full. Terus pertanyaan kedua dari Yunis Suharja, Ibu Yunis Suharja. 老师 boleh nggak pakai 请慢吃? Oh, yang kemarin saya bahas tentang 请慢用gitu ya. Artinya apa? Mari makan, selamat menikmati gitu ya. Boleh sih sebenarnya. Artinya kalau kita bilang cincai gitu ya, itu boleh. Orang masih paham. Cuman yang tepatnya dan yang memang sesuai tata bahasa adalah 请慢用. 请慢用nya kita sudah bahas di kelas mana ya? 有2个班，但是我都忘了在哪一个班。kita bahas di kelas yang mana? 请慢用 atau di program menjawab ya. Oke, teman-teman masih ingat nggak? Yang ikut kelas mungkin lebih jelas ya. 请慢用 itu artinya silahkan makan. Misalnya kita pas chat orang atau telepon orang, orang lagi makan, 我在吃饭. Oh, oke,好的. Nah, 你请慢用 gitu ya. Silakan makan gitu. Silakan makan, selamat menikmati, itu juga boleh. Menikmatinya untuk makanan ya. Nah, tadi pertanyaan dari Ibu Yunis katanya, 老师 用nya boleh nggak kita pakai 吃 gitu ya. 请慢吃 boleh sih. Nah, cuman kalau yang 慢吃 gitu ya, selain dia boleh, yang tadi saya bilang secara kita bilang ibaratnya ya udahlah cincai lah, yang penting kamu ngerti, saya ngerti. Nah, itu masih oke. Tapi kalau grammar yang sebenarnya ini ya, 请慢用. Nah, 慢吃 mungkin saya mau kasih teman-teman satu arti lain gitu ya, di luar yang di atas gitu ya. 慢慢吃 mungkin teman-teman langsung paham gitu ya. Man artinya pelan. Ya, mungkin sudah ketebak ya. 慢慢吃 misalnya contoh kita bilang orangnya mungkin kelaparan gitu ya. Jadi makannya cepat banget, kita takut dia keselak ya, kita bilang 慢慢吃. bukan 时间 ya, nggak buru-buru waktu. 你慢慢吃 gitu ya, pelan-pelan makannya. Seperti itu. Jadi biasanya kalau ini lebih direct gitu ya, maksudnya oh ya makannya pelan-pelan gitu. Nah ini artinya bisa begitu, makannya pelan-pelan, jangan terlalu cepat takut keselak. Makannya pelan-pelan. Seperti itu ya. Ini pertanyaan dari Ibu Yunis ya. Ibu Yunis, Ibu Yunis Suharja. Ibu ikut hari ini, semoga kejawab ya. Silakan yang mau screenshot. Man ini pelan-pelan. Jadi kalau teman-teman masih ingat, man berarti lawan kata dari apa? Teman-teman masih ingat?
Ya, saya kasih tanda silang ya untuk lawan kata ya. Kuai, cepat. Man, lawan kata dari kuai. Sisi Ibu Tata. Oke, silakan di screenshot dulu. Oh, di program menjawab sebelum libur Lebaran ya. Oke, Pak Didi. Soalnya saya ingat ada beberapa sesi kita bahas Qingman Shi, Qingman Yong. Apa? Ya, manci masih paham lah, orang masih paham. Tapi kalau misalnya lagi konteksnya kita suruh orang makan, misalnya kita bilang ya, loh saya malah lebih gampangnya bilang Qingman Shi gitu ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kan konteksnya orang paham, oh iya ya, lagi mau makan ya, artinya selamat makan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya konteksnya orangnya makannya apa namanya, makannya cepet banget gitu ya, kita bilang oh ya makannya pelan-pelan aja, 慢慢吃没关系，不赶时间 artinya tidak lagi buru-buru waktu ya, 不赶时间. Kannya juga kayaknya kemarin kita bahas ya, 不赶时间. Oke, ini sudah. Kalau sudah, saya langsung ke halaman apa berikutnya. Bukan 时间, kalau nanti teman-teman mau tulis, saya tuliskan. 因为今天问题不多, ya, jadi kita bisa lebih leluasa. Oke, 好了，谢谢 Pak Riki ya. 谢谢 Johannes, Pak Yuslan yang bisa 老师用. Maksudnya Pak Yuslan lagi bertanya atau mengkonfirmasi? Ya, maksudnya yongnya, ya, yong ini menggunakan, betul. Kalau dia satu huruf sendiri artinya menggunakan ya, betul. Menggunakan. Ya, kalau di konteks lain misalnya, uh, 我知道怎么用筷子. Misalnya contoh ya, saya tahu bagaimana cara menggunakan ya. Yongnya ini, huruf Mandarinnya juga sama. Nah, itu di konteks lain artinya menggunakan. Di sini konteksnya kalau misalnya teman-teman apa ya, dengar orang bilang Qingman Yong, ya artinya selamat makan ya. Oke, silakan menikmati makanannya. Ya, bertanya, oke ya Pak, sama. Hanzunya sama, Yung. Bisa artinya menggunakan, digunakan ya. HSK berapa? Ini dari Bu Karolin. Ibu, Cempau Cien, sorry banget ya. Saya sudah tidak update tentang level HSK. Ini saya jawab berdasarkan pertanyaan teman-teman. Jawab juga berdasarkan dari materi kelas yang hari Jumat dan hari Minggu. Tambahin sejujurnya saya benar-benar udah nggak update level HSK berapa, 因为我不再教书了 ya, sudah nggak ngajar, jadi sorry banget saya nggak update HSK level berapa. Tapi teman-teman bisa cari beberapa referensi ya tentang HSK. Sekarang saya lihat banyak buku-buku HSK level 1, 2, dan 3. Kalau nggak salah ingat kemarin teman-teman ada yang kasih saya info sekarang ada level sampai level 9 gitu ya. Nah ya ada buku-bukunya lengkap. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut tadi ada saya ngomongin tentang 不赶时间. Bukan 时间. Shijian waktu, kannya artinya buru-buru gitu ya. Kita bahas pernah kanze, kanze要去哪 ya, buru-buru mau kemana gitu ya. Bukan shijian artinya tidak buru-buru waktu gitu ya, pelan-pelan aja makannya. Ya, misalnya contoh gitu ya, itu nyambung dari kalimat yang sebelumnya. Tidak buru-buru waktu. Oke, sebentar saya lihat dulu ya. Pertanyaan dari Pak Billy. Oke ya, Dokter Billy. 不可以随便乱说话. Oh, 便 ya Pak ya. Mungkin kurang ketikan. 不可以随便乱说话. Oh, oke, 不可以随便乱说话. Oke, ini yang kemarin saya kasih di kelas ya. 不可以随便. BIAN ya Pak ya, 随便. 乱说话. Oke, cukup ya. 不可以 biasa tidak boleh gitu ya.
terus 随便 不可以随便乱说话，不可以随便乱说话。Ini yang kemarin saya kasih di modul ya. Bentar, Tenja. Masih ingat gak yang kemarin saya bahas? Suipian, kayaknya di hari Minggu ya. Ya, kosakata baru tuh emang. Suipian, 乱说话. Suhuanya biasa ngomong. Oke, cukup gak? Oke, cukup ya. Suhua berbicara. Terus luan artinya berantakan atau asal-asal gitu ya. Jadi di sini suipian sama duan itu dia hampir sama ya, sembarangan gitu ya. Suipian saya tulis di bawah ya biar nggak mepet banget, sembarangan. 不可以 tidak boleh. Ya nggak boleh ngomong sembarangan gitu ya. 饭可以乱吃 gitu ya. 话不可以乱说就是这个乱说jadi kata-kata itu tidak boleh asal ngomong ya, harus ada fakta ya, nggak boleh sekarang kan banyak juga yang beredar berita-berita nggak benar gitu. Nah, itu namanya 不可以随便乱说话. Ya, 谢谢同学们, ada Ibu Lucia, ada Pak Riki yang masih ingat ya kemarin hari Minggu kita bahas ya, 随便. Sembarangan di sini artinya. Halo mah, sudah. Terus tadi ada titipan pertanyaan, 我看一下. Dari teman kelas kita, Xiaoming, fungsi P sama beberapa contoh dari Li Jie he Liao Jie. Pernah bahas, tapi kasih contoh lagi gitu ya. Oke, baik. Saya boleh next. Saya boleh lanjut halaman baru? Boleh ya. 好了. Ya, 谢谢 Ibu Katarina, 谢谢 Pak Riki ya. Saya lanjut dulu. Boleh yang lain? P. Ya, boleh ya. Sip, saya lanjut dulu. P artinya arti pertama gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat huruf ini, page. Ini arti pertama ya, selimut. Ya, benda, kata benda ya. Noun. Tapi arti kedua dia adalah partikel untuk kalimat pasif. Mungkin teman-teman juga sering dengar yang ini ya, partikel untuk kalimat pasif. Contohnya apa ya? 我们来说一下。Oke. 牛奶 misalnya contoh ya, 牛奶被弟弟喝完了等一下，牛奶被弟弟喝完了. Aduh, le-nya nggak cukup ya. Sorry, sambung ke bawah. 牛奶被弟弟喝完了. Mungkin sangat familiar bagi teman-teman yang pernah belajar bahasa Mandarin. P sering dengar ya, maksudnya untuk kalimat pasif gitu ya. Susu diminum habis gitu ya. Saya kasih contoh bahasa Indonesianya.
Susu diminum habis oleh adik laki-laki. Seperti itu sih. Tidak ada khusus, terus kenapa mesti pakai P gitu ya? Meo, dia cuman gaya orang aja. Ada orang dia mau kalimat itu diomongin dengan pakai pasif. Ya sudah, dia pakai P. Nah, kalau dia mau yang biasa ya, masih ingat nggak? Saya pernah kasih partikel kalimat yang si subjek mengenakan action sama objek gitu. Masih ingat? Ada satu partikel di mana si subjek mengenakan action sama si objek sehingga terjadi perubahan. Oke ya, mungkin teman-teman masih berpikir atau lagi ngetik partikel pa, masih ingat nggak? Nah, kalau misalnya kalimat ini kita bilang, Laoshi, saya nggak mau ngomongnya pakai pasif, boleh nggak? Boleh. Berarti pakai pa. Titi pa niu nai he wan le. Tinggal tukar posisi ya. Ini objek, ini subjek gitu ya. Terus ini plus P. Ya, oke. Di bawahnya sudah ada Hanyu Pinyin ya. Oke. Plus P, plus subjek, plus verb. Atau keterangan yang lainnya. Kayak gitu ya. Jadi dia cuma mengedepankan si objek gitu ya. Kalimat pasif kayak bahasa Indonesia. Tidak ada ketentuan gimana-gimana. Terus maksudnya kenapa dipakai gaya bahasa. Jadi orang ada yang lebih suka ngomongnya kalimatnya begitu. Pakai P. Ya, seperti itu ya. Ini pertanyaan dari Xiaoming, semoga kejawab. Ada nggak yang mau kasih contoh yang lain pakai kalimat pasif? Yuk, ini kan satu contoh dari saya. Nah, silakan teman-teman berlatih pakai kalimat pasif. Coba ya, saya sambil lihat chattingan teman-teman. Sambil screenshot dari Ibu Yuli. Laoshi, kalau peikai, selimut boleh nggak? Peikai. Saya taunya peizi, selimut. Peikai, Ibu Yuli ada huruf Mandarinnya nggak? Kalau ada, boleh kasih saya ya huruf Mandarin. Kalau boleh jangan kasih saya hanya pinyin. Kalau tanya misalnya kosakata di luar dari kata-kata ini, saya akan lebih prefer Ibu kasih saya huruf Mandarinnya. Kalau hanya pinyin, itu ketebak-tebak takutnya salah ya. Tapi yang saya tahu selimut peizi. Nah, oke, ini ada kalimat contoh dari Ibu Xiu Zhen. 我的头发被他剪断了，剪短剪短了ya, digunting pendek sama dia gitu ya. Oke, 谢谢。我的头发被他剪短了 ya, 短了 pendek. Ini sudah yang lagi screenshot. Sudah. Yang lain? Oke, kalau sudah saya next ya. Mungkin saya tulisin juga kalimatnya dari Ibu Shuzhen. Jadi teman-teman bisa lihat, oh contohnya begitu. Boleh pakai kosakata yang sudah dipelajari ya. Ini kebetulan yang kasih kalimat kosakatanya mungkin di luar dari yang dipelajari gitu ya. Tapi teman-teman yang misalnya merasa, oh ya saya mau pakai kosakata yang memang saya udah pelajari, silakan, silakan ya. Yang simple aja nggak apa-apa. Ya, sebentar. Saya tulisin dulu kalimat dari Ibu Xiuzhen, 我的头发 被他剪短了. Tuannya ibu maksudnya pendek ya. Oke.
Sebenarnya mau pakai putus juga boleh, Bu. Cientuan loh. Artinya digunting putus gitu ya sama dia gitu ya. Digunting sama dia intinya. Tapi kalau cientuan berarti habis gunting resultnya jadi pendek. Ya, kan ada orang gunting tetap panjang kan. Nah, ada orang gunting supaya memendekin. Jadi misalnya modelnya jadi pendek. Nah, itu namanya cientuan. Tergantung maksudnya apa ya. Dua-duanya boleh sebenarnya, tapi artinya berbeda. 他的我的头发被他剪短了。le-nya nyelip, jelas gak ya? Sebentar, saya lihat view-nya teman-teman. Oh iya, agak ini ya. Nah, 头发 rambut, 剪nya artinya potong. Terus tuannya artinya pendek. Oke, nah teman-teman kalau gitu saya boleh tanya ya, yang benar-benar hari ini baru belajar tahu tentang pay. Berarti objeknya adalah apa? Objeknya adalah apa? Oke, belum ada jawaban. Iya, toufa ya. Objeknya adalah water toufa ini. Saya ganti warna ya. Nah ini. Objeknya adalah ini. Water toufa. Rambut saya. Ini objek. Iya ya. Terus ta itu subjek. Jadi kayak bahasa Indonesia kita ya, kalau misal pasif berarti objeknya di depan, gitu ya. Objeknya apa yang dikenain action si rambut gitu ya, rambutnya yang dipotong gitu ya. Yang melakukan action ini adalah si subjek, ta, seperti itu maksudnya. Jadi formatnya yang tadi saya bilang ya, objek plus P plus subjek plus verb, kadang bisa result, kadang juga bisa keterangan yang lain yang lebih panjang gitu ya. Yang lebih panjang, misalnya yang saya bilang kasih titik-titik komplimen ini contoh ya, saya kasih satu contoh. Jangan wo terus ya, kita ganti coba ya. Ta 被老师叫到课室写作业. Ya, saya kasih pinin dulu. 他被老师叫到课室写作业了. Mungkin teman-teman berpikir, waduh belakangnya panjang banget. Iya, dia ada beberapa format ngomongnya begitu ya. 他被老师叫到. Nah, ini yang saya bilang titik-titik itu loh. Panjang banget. Nah, nih. Soalnya di dalamnya ada banyak banget tambahan kata-kata ya. Ini adalah keterangan menjelaskan kepada yang dengar bahwa dipanggil ngapain gitu ya. Nah, sampai sini kan verb. Ini ciaunya verb, dipanggil gitu ya. Dipanggil. Karena ini pay, jadi kita bilang dipanggil. Dia dipanggil oleh guru ke kelas untuk menulis PR. Jadi mungkin misalnya contoh lagi istirahat karena dia nggak ngerjain PR, jadi lausungnya ya udah suruh dia ngerjain sendiri PR-nya di kelas. Misalnya contoh gitu ya, 课室 ini adalah ruangan kelas. 写作业 mungkin saya nggak kasih tulis lagi ya. Teman-teman sudah hafal kan ya, menulis PR, 写作业. 他被老师 berarti objeknya siapa?
Objeknya adalah dia ya, 他对，谢谢同学们 jadi cukup jelas ya di sini ya. Dia nggak ada spesial, maksudnya spesial kondisi ya harus pakai pay. Enggak juga. Teman-teman prefer gaya bahasa seperti apa? Misalnya saya mau pakai kalimat ini pakai pasif. Nah, silakan pakai partikel pay. Sebentar, saya ganti warna ya. Ini pay. Terus ini objek, ini subjek ya. Lausnya yang mengenakan action kepada dia, dan dianya disuruh ngapain gitu ya, dipanggil untuk ke ruang kelas menulis PR, ngerjain PR maksudnya ya, 写作业。他被老师叫到课室写作业了。Misalnya apa ya? Misalnya 小明在哪儿? Misalnya saya tanya ya, 小明在哪儿? Terus teman-teman kasih tahu saya, oh, 他被老师叫到课室写作业了。他昨天没做作业ya. Kemarin dia nggak ngerjain PR, makanya sekarang dipanggil sama gurunya untuk ngerjain PR-nya di ruangan kelas. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Ini penggunaan pay. Terus ada pertanyaan yang tadi ya, 了解和理解. Teman-teman ada yang hafal, masih hafal penjelasan saya tentang perbedaan 了解 sama 理解? Oke ya, silakan di screenshot dulu. Ya, Sisi Ibu Dian ya sudah bantu saya translate. Dia dipanggil guru ke kelas untuk mengerjakan PR. 很好. Ibu Yuli, oh 被盖, kainya tutup ya. 我没听过这个词. Mungkin ini ada kalimat selanjutnya, Bu. Kalau Ibu pernah baca gitu ya, di mana. Jadi penggalannya, P-nya harusnya misalnya, jadi ada kalimat depannya gitu maksud saya gitu ya, P, kai. Kai-nya tutup, kalau yang Ibu tulis huruf Mandarinnya itu. Ini sudah, benar ya. Saya tulisin biar semuanya bisa paham apa yang kita bahas. 课室 sama 教室 sama Pak Didi, sama sinonim ya. Boleh pakai 课室, boleh pakai 教室. Sudah, saya boleh next. 好了ya, oke. Jadi Kai yang Ibu Christine tanyain ini. Kai ini tutup. Dia bisa kata kerja, dia bisa kata benda. Misalnya kita bilang kalau kata kerja apa ya? Misalnya saya kasih kalimat ya. Apa ya? Sebentar. Oke. 请你把 apa yang ditutup ya? 请你把 tutupnya ini tutup bukan tutup pintu ya, 不是. Tutup tutup sesuatu benda, kita cover gitu ya. Tutup apa ya? 瓶子盖上. Sangnya ini maksudnya tutupin gitu ya, tutupin biar rapat. Jadi ini yang saya sering ngomong ke anak saya gitu ya. Dia suka main tutup botol ya. Terus semua botol dia copotin tuh tutupnya kan. Nah, kalau botol yang ada airnya, biasanya saya suruh dia tutup lagi gitu ya biar nggak tumpah. Maka 请你把瓶子盖上. 瓶子 itu botol. Sebentar, saya tulis dulu ya. Botol, kai di sini artinya tutup, kata kerja. Jadi tolong kamu tutupin balik gitu ya, botolnya gitu ya. Ini di sini jadi verb ya, tutupin sesuatu gitu ya, kayak kata cover, betul. Boleh tutup makanan, boleh apa tungsi, kaisang, misalnya makanan di atas meja, kita suruh orangnya tutupin supaya nggak kena lalat gitu ya. Nah, tutup makanan bisa Ibu Lucia. Nah, terus kalau misalnya dia sebagai noun, ya, dia sebagai noun itu misalnya, justru saya kasih contoh ini biar teman-teman tahu gitu ya, oh ternyata dia bisa fungsinya dua gitu ya. Misalnya kita bilang pingkai, tutup botol.
bendanya gitu teman-teman, tutup botolnya gitu ya. Misalnya ya nyambung lagi cerita tadi ya, yang saya cerita anak saya suka main tutup botol, jadi tutup botol kan banyak warna gitu ya, kalau merek-merek kan banyak warna. Nah dia akan cari, misalnya dia suka warna tutup botol yang biru, dia akan cari ya, Mama, 我蓝色的瓶盖在哪儿？蓝色的瓶盖 tutup botol yang warna biru. Sampai di sini teman-teman paham ini kata benda, bendanya, tutup botolnya. Kalau yang ini kata kerja, ya verb. Ya, sampai sini kebetulan saya suka pakai kata ini untuk kasih tahu dia. Jadi dia tahu pingkai itu sama. Kai kai. Biasanya kadang-kadang anak kecil kita ulang ya. Kai. Tutup. Mungkin Ibu Yuli kalau misalnya pernah lihat yang pei sama kai, Ibu boleh kasih saya kalimatnya ya. Kayaknya itu potongan penggalannya kepisah gitu ya, depan belakang. Jadi Ibu ambil tengah sehingga jadi nggak ada arti. Tapi kalau yang saya tahu selimut adalah peizi. Ya, peidan也可以, peidan saya pernah dengar peidan, peizi, mianbei selimut ya, mian kapas, mianbei selimut. Tapi kalau peikai saya belum pernah dengar. Oke, sambil teman-teman screenshot, saya lihat dulu ya. Oke, dari Ibu Lina. 老师 kalau 背生词, betul, 背生词 itu menghafal kosakata, tapi bukan P yang itu, Bu. Bukan P yang tadi kita bahas ya. P-nya beda huruf Mandarinnya. Ya, benar. Ibu benar ya. 背生词 artinya menghafal kosakata. Tapi huruf Mandarinnya beda. Nanti saya tulisin ya. Ini sudah? Ya, jadi semakin ke sini mungkin teman-teman paham kenapa kita harus kenal huruf Mandarin gitu ya. Karena arti tidak di hanyu pinyin tapi arti di huruf. Jadi silakan teman-teman ya, ini basic pinginnya sama nada sama baca sebenarnya teman-teman sudah bagus gitu ya. Silakan mendalami lagi ke huruf Mandarin. Nah, ini yang Pei menghafal. Pei sheng ci de Pei. Ini. Iya, nadanya sama, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Menghafal kosakata baru. Oke, sampai sini. Oke, kalimatnya Ibu Yuli bikin atau baca dari sumber? Karena sorry, grammarnya masih kurang tepat ya. 你睡觉应该要用被盖. Maksudnya kamu tidur seharusnya pakai selimut gitu ya maksudnya ya. Oke, 你睡觉应该要用被子, maksudnya selimut gitu ya, 被子. Saya lanjut berikutnya Ibu Sri Novi. Penggunaan "zi" dalam kalimat bahasa Mandarin. Ini memang apa ya? Kosakatanya Bu, dia tidak ada ketentuan misalnya oh yang ini pakai "zi", yang ini nggak pakai "zi". Ini yang kalau misalnya ada ketentuannya pasti saya kasih tahu, tapi enggak, itu memang hafalan Bu. Maksudnya apa ya? Kosakatanya memang begitu. Misalnya "杯子", yang Ibu tulis ya. Sebentar, saya bahas. "杯子", ini ada satu ya. "杯子" itu adalah gelas. Kalau Ibu mau tanya saya kapan pakai "zi", kapan nggak pakai "zi", bukan, dia bukan begitu. Memang dia pasangannya begitu, Bu. Maksudnya "杯子" gitu ya. Kadang-kadang karena dia tunggal, Bu. "Pei" itu sudah artinya gelas. Nah, tapi selain gelas, kalau teman-teman masih ingat, "pei" ini bisa artinya apa? Kata bilangan ya. "Ipei kafe", segelas kopi. Huruf Mandarinnya sama. Nah, tapi begitu ditambahkan "zi", dia jadi benda, jadi noun.
gelas. Kayak gitu, Bu. Jadi bagaimana penggunanya, dia menjadikan sesuatu jadi kata benda, Bu. Ya, dari yang huruf tunggal, dia bisa jadikan kata benda. Mungkin huruf tunggal itu punya arti yang lain, kayak gitu. Shengci, ya, 谢谢 Ibu Ineke ya. Ya, 词 nada dua, 谢谢. Nada dua, Bu. 词-nya nada dua. Ya, saya salah kasih nada. Bukan nada tiga ya. Shengci, 词 nada dua. Oke, silakan di screenshot dulu. Oke, Ibu Dian ya, 睡觉的时候你应该用被盖. Ya, pada saat tidur kamu seharusnya pakai selimut ya. Mungkin ada beberapa tempat ya dia pakai selimut, maksudnya selimut ditutup gitu ya, 被盖. Oke. Ya, cuma yang saya tadi yang saya tahu 被子 selimut atau 棉被. 棉被 ini. 棉 adalah 棉花, 棉被, selimut. Ada juga orang ngomongnya gitu ya, selimut. Oke, silakan di screenshot dulu. Oke, saya lanjut. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya bahas yang tadi pertanyaan dari Xiaoming tentang 了解 和理解. Dari Ibu Ana, jika saya minta secangkir teh, bagaimana penulisannya? Oke, secangkir teh, ini sudah ya? Oke, kalau sudah saya lanjut. Saya minta secangkir teh, berarti Ibu Ana pesan ya? Berarti 我要, biasa aja Bu, saya mau gitu ya. Misalnya pesan sama pelayannya gitu ya. 我要一杯, ya tadi yang saya bahas secangkir, tadi segelas, secangkir atau segelas? Ya, secangkir teh. 一杯茶, seperti itu Bu. Jadi kalau pesan pakai 要, saya mau gitu ya. 我要一杯茶. Cha itu teh. Ipei di sini jadi segelas ya, kata bilangan. Kalau misalnya laoshi saya nggak pakai yao, saya pakai lai. Boleh nggak? Boleh. Kalau teman-teman lagi order makanan, minuman, mau pakai yao langsung boleh, saya mau gitu ya, artinya saya mau pesen, atau lai, 给我来一杯茶, 给我来一杯咖啡gitu ya. Apa namanya? Kasih saya gitu ya, artinya lai kan datang gitu ya, kasih saya segelas teh atau segelas kopi atau apapun itu ya. Jadi Ibu Ana kejawab ya, 我要一杯茶 atau 来一杯茶 juga boleh pas kita di restoran pesan gitu ya, kasih saya segelas teh, secangkir teh sama Bu ya. Oke. Oke, Pak Didi ya. 可能被盖习惯用语，我妈也常说被盖. Oh, oke, oke, baik, baik. Ya, mungkin kayak ada beberapa tempat ngomongnya begitu ya. Oke, baik. 因为大家知道我们很多apa ya, banyak suku ya. Jadi kebiasaan bahasa kadang-kadang langsung ditranslate dari kebiasaan bahasa ke bahasa Mandarin. Tapi kalau kayak saya orang Hokkien, kita nggak ngomong 被盖，我们说被子. Bahasa Mandarinnya juga 被子, seperti itu sih. Nah, kalau teman-teman, karena apa ya, kalau misalnya teman-teman mau cek gitu ya, ini bahasa Mandarin ada nggak sih gitu ya, caranya sebenarnya saya pernah tunjukin ke teman-teman. Nah, caranya begitu. Sebentar. Oh ya, saya share dari sini. Oh, ini sudah di screenshot dulu karena ini nanti hilang. Oke, kalau misalnya gitu teman-teman sebenarnya bisa konfirmasi kayak gini.
Oh, sebentar. Nah, misalnya contoh ya, contoh. Eh, Misalnya teman-teman pengen mengkonfirmasi kata-kata ini ada nggak gitu ya. Nah, Google. 因为我也不是中国人 karena saya juga bukan orang China, nggak serba tahu gitu ya. Cuma yang saya tahu gitu. Nah, misalnya teman-teman pengen tahu gitu ya, ada kata PK nggak sih gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi dia bukan selimut artinya ya. Ah, nah, ada beberapa tempat. Nah, ya teman-teman boleh konfirmasi seperti itu. Nah, terus misalnya kalau misal teman-teman masukin kayak Peizi, P-nya sudah ada. Jadi cara bisa ceknya kayak gitu. Jadi nggak perlu kayak nah Peizi dia keluar. Nah, gambarnya juga kelihatan ya. Nah, terus kalau yang tadi saya bilang Mienpei, dia juga keluar nanti. Mienpei. Nah, ini jadi sehebat banget sih, maksudnya kita sekarang itu bisa cek gitu ya. Ini Mienpei. Seperti itu. Jadi enak banget teman-teman belajar itu udah nggak kayak dulu yang harus sumbernya satu gitu ya. Teman-teman bisa lihat dari berbagai sumber. Oke, baik. Nah, sekarang saya lihat. Sebentar ya, sudah selesai. Nah, itu. Jadi enak banget sebenarnya dengan zaman digital kayak gini, teman-teman langsung buka. Yang penting ada internet gitu ya. Tapi saya rasa semua udah punya jaringan internet lah. Nah, begitu buka internet langsung ketikin kosakata gitu ya, langsung bisa muncul. Tapi benar memang ada beberapa daerah dia pakai misalnya PK gitu. Boleh juga kalau misalnya teman-teman ketemu ini juga bisa artinya ini. Cuman digunakan di beberapa daerah. Sebentar ya, laptop saya nah, digunakan di beberapa daerah ya nggak apa-apa. Yang penting sama-sama tahu ya, sama-sama tahu artinya. Nggak apa-apa sih. Oke, kayaknya chattingannya sudah saya jawab semua ya. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu. Kita masih ada waktu ya. Oke, yang tadi ya, 了解 和理解. Teman-teman masih ingat nggak penjelasan saya tentang 了解 和理解? Iya ya, Ibu Liing masih ingat ya, Sisye ya, empati. Lijie itu empati ya, artinya pernah di posisi itu. Kalau liaojie itu artinya familiar, mengenal doang. Betul, betul. Sisye. Iya benar Ibu Ana, sekarang mudah banget sebenarnya ya, mau belajar kapanpun bisa. Oke, sebentar, saya kayaknya ada ke skip pertanyaan dari Ibu Deborah. Ibu Deborah, Laoshi kalau arti khawatir, Mandarin itu adalah youlu. Kalimatnya mamahan, youlu. Lu, 不是路, lu, youlu. Sebentar ya. Kalimatnya benar. Kalimatnya benar susunannya, cuman pininnya aja. Gini ya, sebentar saya tulisinnya. Mamahan. Youlu. Kan yo kita pernah belajar nggak ya? Oh, belum pernah kayaknya ya. Kaulu itu tapi pininya bukan LU, LV ya, atau titik dua di atas ya. Youlu. Nah ini, youlu. Nah, kalau yang teman-teman ketik kan, terus kan kita ketik kan nggak ada titik dua di atas LV, pasti dia keluar. L sama V gitu ya. Mama 很忧虑，因为我弟弟还没回家。Betul. Sebentar. Hilang ya teman-teman ya. Ya, oke. Tiba-tiba sinyal ya. Sebentar. Mama 很忧虑. Oke, 等一下. Saya share ulang ya. Screen. Error.
Aja. Street. Oke, sudah muncul ya. Nah ini. Oke, muncul lagi ya. Sebentar. Mama 很忧虑. 因为 gitu ya. Didi 还没回家, benar nggak? Ya, betul. Ya, kita bagi kalimatnya buat teman-teman semua. 因为 karena 我弟弟还没回家, masih belum pulang. Betul Ibu kalimatnya, cuman pininya aja ya. 还没回家. Mấy với belum pulang ya. Yudu ya ini. Khawatir. Boleh. Ya, kemarin kita cuma belajar tansing, jauji ya, seperti itu. Sama Ibu. Yudu juga boleh. Inwei karena adik laki-laki saya masih belum pulang ke rumah ya. Hai Mei Huijia. Oke, silakan di screenshot dulu. 很忧虑，因为我弟弟还没回家。Ya, sip. 不客气 Bu Deborah ya. Jadi ketiknya LV atau L apa tulisnya harus L titik 2 di atas karena dia lu bacanya ya, mulutnya setengah bulat. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Ada Liao Jie sama Li Jie gitu ya. Oke. Katanya minta dikasih contoh yang lain ya, Liao Jie. Ini familiar, tahu sesuatu banget, kenal sesuatu atau seseorang boleh ya. Bisa barang, bisa benda, kenal sesuatu. Sangat paham gitu ya, seseorang. Contoh, 我来中国10年了。我来中国10年了. Oke ya. Terus 我很了解中国文化 misalnya contoh ya. Saya sangat memahami. 我很了解中国文化. Apa itu 文化 teman-teman? Kebudayaan ya. Oke. Saya datang ke China sudah 10 tahun, betul ya. Saya sangat memahami di sini jadi familiar, paham, mengerti ya. Cuma nanti kalau diartikan sama-sama paham, mengerti ya. Ini juga bisa artinya mengerti, memahami. Karena waktu yang panjang gitu ya. Jadi kita pastinya paham banget ya, familiar banget, tahu banget, kenal banget yang namanya budaya China, apalagi udah 10 tahun di sana, misalnya contoh gitu ya. 我很了解中国文化. Saya sangat memahami, mengerti, tahu tentang kebudayaan China. Ya, sisi Ibu Lucia. Nah, saya mau nyambung kalimat berikutnya. Ya, silakan di screenshot dulu. Sekalian saya mau jelaskan lice gitu ya. Jadi dipakai dalam satu konteks yang sama, tapi teman-teman jadi paham bedanya apa, kenapa dipakai liaocie. Terus kalimat berikutnya kenapa dipakai lice. Ya, nanti saya kasih tips gitu ya, lice-nya biasanya kayak gimana gitu, kenapa pakai lice. Sudah?
Kalau teman-teman buka catatan lama saya harusnya sih langsung tahu gitu ya kenapa kalimat itu perlu pakai licie, terus ini pakai liucie gitu ya. Nah ini saya nyambung ya, konteksnya tadi udah di China lama, terus saya sangat memahami budaya China gitu ya. Nah sekarang kita bahas tentang licie. Tadi, sebentar. Ibu Liing ada bantu saya gitu ya, sisya ya, berarti sudah masih ingat. Pertama empati. Nah kalau teman-teman tahu empati, berarti kita tempatin diri kita di orang tersebut, berarti sangat-sangat paham gitu ya, empati. Yang kedua adalah tahu alasan kenapa begitu. Poin kedua yang jadi kunci, tahu alasan, alasan di dalamnya gitu ya, kenapa begitu. Saya boleh nyambung ke kalimat tadi kayak 我来中国10年了，我我很了解中国文化. Nah, saya mau kasih kalimatnya 起初. Masih ingat artinya 起初? Ayo di kosakata modul. 起初我很不理解. Vì sao mà Trung Quốc人喜欢喝热水, misalnya contohnya kita mau bilang air panas. 起初我很不理解为什么中国人kekurangan ren, 对不起，中国人喜欢喝热水. Ya, jadi orang China itu ya rata-rata ya pasti pengennya air hangat, air panas gitu. Nah, cicu pada awalnya betul pertama mulanya saya nggak paham gitu ya. Iya, diartikan juga nggak paham, tapi nggak paham karena alasan. Sebab kenapa sih orang China itu suka banget ya minum air panas gitu ya. Reshui ini air panas. Reshui. Reshui ini air panas. Seperti itu contohnya ya. Jadi dalam satu konteks kita bisa pakai liaojie, bisa pakai lijie gitu ya. Lijie itu lebih yang ini, kuncinya yang ini nih, tahu alasan kenapa begitu. Bisa gelontor lemak katanya ya Bulian ya. 对对对，但是热水其实很好呀, air panas itu sebenarnya jauh lebih bagus daripada air es ya. Kalau teman-teman tahu ya secara teori kedokteran yang saya tahu. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang dokter, mungkin bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Terus saya juga banyak lihat broadcast yang air hangat gitu ya, lebih bagus karena mencegah penyakit-penyakit tertentu dan sebagainya. Itu. Nah, tapi kalau misalnya kita dari negara yang bukan kebiasaan begitu kan kita nggak paham kenapa sih begitu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang, saya paham kenapa dia begitu, silakan pakai lijie. Terus saya tidak paham kenapa dia begitu. Kenapa dia begitu? Pokoknya kata kuncinya gini, tahu alasan atau tidak tahu alasan, tinggal tambahin lijie ya, tidak tahu kenapa sih alasan mereka maunya minumnya air hangat gitu ya, air panas kayak gitu. Ya, 对消化很好ya, bagus ya buat pencernaan. Ini satu contoh cukup lijie sama liaojie atau perlu lagi satu lagi?
Silakan di screenshot dulu ya. Ya, kadang-kadang bantu saya cek pinyin, 因为有时候我是觉得我真的 apa ya? Kadang-kadang konsennya itu ya ada tulis hanzi, tulis pinyin, terus kadang-kadang apa nadanya juga karena nada saya nggak hafal, maksudnya oh ci chu berarti apa? Saya hafalin ya 31 bushi yang saya kasih tahu teman-teman ci oh 3 chu 1 memang saya bacain baru saya bedain itu nada berapa bushi dihafal satu-satu kayak kita hafal kosakata bukan makanya yang saya kasih tips ke teman-teman baca usahakan baca yang benar nanti nadanya jangan dihafal tapi diucapin baru kita paham oh laoshi ini nada 3 ya ini nada 1 ya gitu ya jadi dua keuntungan adalah nada bagus pengucapan bagus, terus Hanyu pinyinya juga nadanya nggak usah dihafal gitu ya, jangan dihafal. Kalau dihafal pusing. Iya, oke, sudah. Yang lain sudah. Cicu itu pada awalnya, pada awalnya, pada mulanya, pada awalnya sama. Awal-awal gitu ya, di awal-awal saya benar-benar nggak paham nih, kenapa ya orang China suka banget gitu ya minum air apa air hangat, air panas. Sebentar. 为什么 ini mengapa? Nah, 中国人 mungkin sudah tahu ya, 喜欢 suka. Oke. Oh, belum. Ibu Lea belum ya? Oke, silakan screenshot dulu. Sorry. Suka. Saya kasih dua kalimat deh. Ya, teman-teman kasih tahu saya ini isi pakai apa, ini isi pakai apa ya untuk mengetes pemahamannya kita ya. Sudah? Halaman sebelumnya. Yang ini ya Bu ya, Bu Lili ya. 我来中国10年了，10年 ini 10 tahun. Saya datang ke China sudah 10 tahun. Saya sangat paham banget gitu ya, sangat familiar sama yang namanya kebudayaan China. 了解. Kata kuncinya familiar. Benar-benar 很熟悉. 熟悉 itu familiar ya. Kenal dekat, kenal akrab gitu ya, karena kita sudah lama apa berteman atau kita sudah lama di satu tempat. Itu familiar. Sudah? Oke, kalau gitu saya lanjut dulu. Dua kalimat ini teman-teman kasih tahu saya isi pakai apa. Hmm, hmm, 结婚 15年了，我对他结婚 menikah ya sambil teman-teman pikirin jawabannya. 15年 tahu ya. 我对他 saya terhadap dia. Oke, yang kedua. Oke.
为什么这么说？因为我经历过 ganti warna ya biar nggak terlalu padat. 为什么 udah tahu ya 这么说 berkata demikian 因为 karena 我经历过 apa itu 经历过 pernah mengalami. Oke, jawaban yang benar adalah karena. Wah, Pak Riki sudah menikah 52 tahun ya. 好，听到我也很高兴，也感到很高兴ya. Saya juga senang mendengarnya ya Pak Riki ya. Kalau ini apa hebat banget ya, sudah ulang tahun emas berarti ya. Oke, 我们结婚15年了, kami sudah menikah 15 tahun. 我对他很 ya, jawaban yang masuk, ya, 了解, 对. Jadi familiar karena memang udah menikah puluhan tahun ya sudah saling-saling tahu ya sifat masing-masing gitu ya. 了解, 对. Familiar, kata kuncinya yang ini teman-teman boleh pakai gitu ya. Yang saya highlight, oh paham banget gitu ya, 了解. Oke, Bu Elizabeth bentar ya, saya jawab dulu. Terus kalau yang kedua, kenapa pakai 理解? Kenapa teman-teman? Jawabannya benar. Terus kenapa teman-teman jawabnya pakai 理解? Ya, kenapa kita tahu alasan dia berkata demikian karena kita sendiri pernah mengalaminya. Pertama empati, benar nggak? Kita bisa nempatin posisi kita di dia. Terus yang kedua, kita tahu sebab kenapa dia mengatakan demikian. Ya, tahu sebab kenapa dia mengatakan hal ini gitu ya. 这么说 berkata demikian. 这么说 berkata begini gitu ya. Seperti itu. Ya, saya rasa sih cukup jelas ya, 了解和理解. Yang penting teman-teman apa namanya? Tahu kata kunci yang tadi yang saya highlight itu. Ya benar karena pernah mengalami ya. Siapa Didi? Ibu Lea, 我读 artinya apa? 我读 yang mana ya Ibu ya? Sebentar. Oh, ini kali ya. 我对 sorry Ibu, ini DUI. 我对 DUI, 对 terhadap ya, 对 DUI, terhadap. Saya terhadap dia sangat paham gitu ya, sangat 了解 paham. 我对他很了解. Ya, 谢谢 Pak Rito Agus ya, 对 DUI. Sudah? Oh ya, tadi Ibu Elizabeth minta saya halaman sebelumnya ya. Oke, ini sudah? Kalau sudah, saya halaman sebelumnya sambil kita tutup ya. Hampir saya lupa. Sekalian aja satu paket ya, karena lagi bahas tentang 了解和理解. Biar teman-teman tambahan pengetahuan tentang 了解. Ya. 了解 di luar arti yang tadi itu, dia punya arti lain. Dia punya arti lain di selain yang tadi ya. Nanti kalau teman-teman ketemu konteks kalimatnya jadi paham. Tating. Tating itu artinya masih ingat kita pernah belajar kosakata ini. Mencari tahu ya. Jadi 了解 bisa konteksnya artinya mencari tahu di luar yang tadi. Misalnya contoh
Misalnya kita mau cari sekolah universitas buat anak kita, kan pasti kita harus mencari tahu ya, maksudnya info-info. Nah, begitu teman-teman telepon atau ketemu langsung petugasnya, maka kita biasanya ngomong gini ya, 我想了解一下，你们的大学 benar nggak kalau kita pengen cari tahu ini universitasnya gimana ya buat anak saya, oke nggak ya, misalnya contoh ya, misalnya kita mau sekolahin anaknya ke China gitu ya, begitu teman-teman angkat telepon petugas yang di sana, maka pasti kita akan bilang gitu ya, 你好，我想了解一下你们的大学，对，mencari informasi ya. Nah, di sini 了解nya artinya 打听的意思, mencari tahu. Ini konteks kalimat lain ya, sekalian satu paket. 我想了解一下你们的大学. Saya pengen memahami sebentar, artinya mau cari informasi gitu ya tentang sekolah universitas kalian ya, 你们的大学. Oke, ini penutup dari saya tentang 了解 di luar penggunaan yang tadi ya. Kalau 理解 cuma satu itu doang ya. Sangat memahami sebab kenapa begitu. Itu namanya 理解. Oke, silakan di screenshot dulu. Sudah? Kalau sudah, tadi yang ditanya Ibu Elizabeth ini bukan 理解 yang halaman sebelumnya. Oke, ya sambil di screenshot atau mungkin kalau memang ada yang ketinggalan mungkin boleh buka lagi rekamannya ya. 好，感谢大家参加今天的节目，谢谢大家，祝大家平安健康，ya semoga kita semua sehat selalu，谢谢班长，再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，老师再见。老师多谢。再见。